Alright guys, welcome to my channel. Udah hampir seminggu aku tidak upload video. I'm sorry, aku belum sebulan aku sudah tidak konsisten. I'm sorry. Jadi aku butuh dukungan kalian. Jadi jangan lupa subscribe, please. Jadi aku bisa lebih semangat. Thank you. Oke, kita akan bahas apa kali ini? Kita akan bahas tentang seks. Please, jangan tertawa, jangan. Ini serius, you know. Aku membahas ini untuk sebagai edukasi, bukan untuk sebagai bahan lelucon atau apa. Kenapa dari sekian banyak YouTuber tidak ada yang membahas ini? Karena seks bebas di Indonesia itu sudah terlalu parah menurutku. You know me? Oke, buat kalian yang belum tahu seks itu apa, aku ini menjelaskan untuk buat kalian yang belum paham. Oke, seks adalah dimana penis seorang pria masuk ke dalam lubang vagina wanita. Come on, aku tahu kalian sudah tahu artinya seks itu apa, tapi janganlah menjadi seorang munafik. Oke, di sini aku akan membahas lebih dalam lagi mengenai seks bebas di pergaulan anak-anak zaman sekarang ya. Mereka yang masih belia, masih remaja. Ya kalian tahu sendiri, seks itu sudah biasa di kalangan anak muda seperti ini. Aku tahu kalian para anak-anak muda zaman sekarang yang mencoba sesuatu yang baru dengan pasangan kalian, pacar kalian, atau siapapun yang kalian tertarik. Yes, tapi di mana suatu saat kalian harus bisa membatasi hal itu, di mana kalian sadar kalian masih belia, kalian remaja, seharusnya kalian tidak melakukan hal itu. Anak-anak zaman sekarang ini memang luar biasa menurutku, di mana kalian masih SD, kalian masih SMP, kalian masih SMA, bukannya kalian belajar bermain, and you guys having sex like rabbit. Kalian berhubungan seksual seperti kelinci setiap hari. Oh my god. Di zamanku dulu, aku benar-benar menikmati masa muda aku. Aku bermain, aku belajar, aku ya tidak seperti kalian seperti. Jadi aku bisa dibilang heran sekali dengan kalian. Wow, amazing. Dan kalian kehilangan perjaka dan perawanan kalian di usia muda. Wow, that's fucked up. Pernahkah kalian melihat pasangan anak sekolah jalan-jalan berdua? Oh, mereka mesra sekali. Dan kau melihat, mengamati, kemudian wow, pasti mereka sudah melakukannya. Have you ever do that? Well, aku pernah melakukannya dan yeah, I'm judging you guys. Kalian menikmati masa muda kalian, belajar, bermain, and why you do this? Oh my god, pak. Kalian sudah memanggil ayah, bunda, mama, papa, mami, daddy, baby, darling. Are you crazy? Kalian berdandan seperti orang dewasa, anak laki-laki sudah seperti om-om, kemudian kalian para wanita juga sudah seperti tante-tante. Wow. Oke. Mari menyelam lebih dalam lagi. Pernahkah kalian melihat berita ini? Saat aku mendengar berita ini, aku rasanya shock. Isi perutku rasa mau keluar, mau muntah. Kenapa anak ini bisa melakukan hal menjijikan ini? Dia masih SD, masih SMP, dan dia sudah hamil di luar nikah. Itu adalah sesuatu yang sangat memalukan. Jika aku menjadi orang tua dari mereka, aku pasti akan mengusir anak-anak ini. Kemudian, ya, maksudku, mereka sudah memberi malu keluarga. Buat kalian yang masih menerima mereka, ya aku salut dengan kalian, karena kalian adalah orang tua yang mungkin lebih dewasa daripada aku. Tapi no, kita bisa lihat di sini, these kids, anak-anak ini butuh edukasi. Edukasi tentang apa ya? Edukasi tentang seks ya. Mereka tidak tahu kehamilan itu apa. Mereka tidak tahu alat kontrasepsi itu seperti apa, kondom dan sebagainya, penyakit kelamin. Kita harus memberikan anak-anak ini edukasi. They don't have education about sex, so we need to provide them with education about sex, you know. Ya, nasi sudah menjadi bubur buat orang tua, keluarga kalian yang menghadapi anak seperti ini yang sudah di luar nikah. Ya, mau bagaimana lagi? Aku harap kalian tabah dan anak kalian bisa menjalani hidup dengan normal dan bertanggung jawab. Anak-anak zaman sekarang ini lebih pintar dari kita ya. Kenapa mereka bisa melakukan hal itu ya? Karena mereka bisa mempunyai lebih akses ke internet, sosial media. Mereka bisa lihat konten-konten dewasa atau porno di internet. Jadi buat kalian para orang tua, jangan memanjakan mereka dengan gadget. Mereka memanjakan mereka dengan koneksi internet. Ya, mereka pasti akan mencari tahu sendiri tentang hal yang berbau dewasa, porno, dan yang lainnya. Buat kalian yang ingin tahu soal seks, kalian bisa bertanya pada keluarga kalian, orang tua kalian, atau om kalian, tante kalian, atau teman kalian yang sudah dewasa. Jangan sampai kalian melakukannya, tapi kalian tidak tahu resikonya seperti apa. Kalian bisa hamil di luar nikah, kalian bisa terjangkit penyakit kelamin yang mungkin tidak bisa disembuhkan, dan kemudian resiko-resiko lainnya yang bisa kalian hadapi. Jadi
kalian sebagai anak muda, kalian kan tidak mau masa depan kalian terancam. Jadi banyak sekali peran penting orang tua dan orang lain di sekitar kita harus membantu anak-anak yang kebingungan ini untuk menjalani kehidupan dan bertanya soal seks ini menurutku. Dan kalian pasti pernah membaca artikel tentang ya anak siswa SD SMP ratusan sudah hamil luar nikah dan kemudian mereka terpaksa menikah di usia muda karena kasus seperti ini. Ya tidak ada yang mau kejadian seperti ini, tapi bagaimanapun juga mereka ini masih muda dan mereka ingin mencoba sesuatu yang baru, tapi mereka tidak tahu mau bertanya dengan siapa, dengan ya seperti itulah. Kalian para orang tua atau anak muda di luar sana bisa saja menghina aku apa saja, menyebutku apa saja, tapi I'm trying to save this generation. Aku ingin mencoba untuk menyelamatkan generasi ini. I'm trying to save your kids. Aku mencoba menyelamatkan anak kalian, para orang tua, mami, daddy. I'm trying to save your kids. Memang kita tidak bisa mengawasi anak kita, teman kita 24 jam sehari. Tapi bagaimanapun juga, kita sebagai orang tua, orang yang lebih dewasa, kita bisa melakukan sesuatu untuk menjaga hal itu sampai tidak terjadi. Ya seperti kita mengajak mereka ke seminar tentang pengetahuan seks, atau kita sebagai orang tua atau yang lebih dewasa mengajarkan mereka risiko-risiko yang bisa dihadapi kalau melakukan seks bebas. Yang menurutku yang paling penting itu kita ajarkan, yaitu pertama, kalian bisa tertular penyakit kelamin, AIDS, herpes, dan lainnya. Kemudian hamil luar nikah. Kemudian yang ketiga adalah dosa. Ya dosa zina kalau kita membuka dan agama. Yes kids, anak-anak ini lebih pintar daripada kita. Aku tidak tahu di mana mereka melakukan hubungan seksual ini secara bebas. Ya bisa jadi di kamar kalian, orang tua, kamar mereka sendiri saat kalian tidak ada, sibuk bekerja di luar sana, atau di kebun yang sepi, atau di tempat yang sepi, atau di kontrakan atau kosan teman mereka sendiri. I don't know, but it's really disgusting. Dan beritahu mereka juga bahwa konten-konten porno dan vulgar itu tidak baik dan bisa merusak otak mereka sendiri. Jadi, buat kalian para orang tua, periksa handphone anak kalian, periksa gadget anak kalian, periksa laptop anak kalian. Ya, browser mereka pasti penuh dengan histori, riwayat-riwayat situs porno, kemudian folder-folder mereka kalian periksa, pasti banyak sekali koleksi video porno di dalam laptop mereka atau handphone mereka. Girls, boys, please stop it. Aku tidak bermaksud untuk menjudge kalian. Kalian sebagai anak muda, kalian sebagai orang tua, itu hak kalian untuk mendidik anak kalian. Kalian sebagai anak muda, hak kalian untuk berpacaran, ya, berhubungan seksual atau yang lainnya. Tapi aku hanya ingin memberitahu sesuatu pada kalian. Pertama, itu dosa. Kemudian resiko penyakit kelamin itu benar-benar nyata dan menjijikan. Kemudian kalian bisa hamil luar nikah. Dan kalau misalkan hal itu terjadi, apa kalian siap menjadi orang tua dan bertanggung jawab? Jadi, do what you want, do what you wanna do in this life. I'm not judging you, tapi terimalah resikonya. Apalagi di luar sana banyak sekali kejadian viral seperti yang baru-baru saja terjadi ini di Instagram. Aku melihat video di mana ada seseorang membuang anak bayi mereka di jalanan, di tong sampah. Astaga, kalau kalian memang tidak mau memelihara anak kalian, tapi jangan sampai juga kalian membuang anak kalian, atau lebih parahnya lagi kalian membunuh dan menggugurkan anak kalian lewat aborsi. Oh my god, that's fucked up. Kalau kalian melakukan hal itu, aku harap kalian mendapatkan hukuman yang setimpal di dunia dan akhirat, dan aku harap kalian masuk ke dalam neraka yang paling dalam. Aku bukan dewa, aku bukan Tuhan, I'm not Jesus, I'm not Allah, I'm not Buddha or anything. Tapi kalau kalian benar-benar melakukan hal itu, you're not human. You're not human. Kau bukan seorang manusia, kalian adalah seorang monster. Mungkin kalian menganggap hal ini yang biasa, tapi beberapa anak, beberapa orang tidak mengerti soal seks ini. Jadi mereka membutuhkan edukasi. Mereka harus membutuhkan edukasi seperti ya resiko-resiko yang dihadapi. Ya, aku harap di Indonesia ini ada seminar rutin atau kegiatan rutin membahas di mana seks itu seperti apa resikonya, dan penyakit-penyakit apa yang bisa ditimbulkan dari seks ini, atau bagaimana tips-tips para orang tua untuk mendidik anak kita supaya terhindar dari kejadian seperti ini, hamil luar nikah, penyakit kelamin yang tidak bisa disembuhkan. Itu adalah sesuatu yang sangat menjijikan. Aku tidak mau di generasi berikutnya, di zaman berikutnya, Indonesia ini akan menjadi di mana seks bebas itu adalah sesuatu yang umum, lumrah, dan dijadikan sesuatu yang biasa saja. Aku tidak mau hal seperti itu, karena Indonesia ini sudah terlalu banyak kasus-kasus penelantaran anak, rakyatnya sudah terlalu banyak, penduduknya sudah terlalu banyak, apalagi mereka ini adalah generasi penerus bangsa. Mereka harus benar-benar mendapatkan pendidikan. Pendidikan tidak hanya pendidikan umum saja, tapi pendidikan seks, dimana supaya mereka bisa mengerti resiko-resiko kehidupan ini seperti apa. Tidak hanya tentang kehidupan pekerjaan dan lainnya, tapi kehidupan seksualitas. Jadi, menurutku adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi, please, educate your kids, educate yourself. Itulah sebabnya mengapa aku belum menikah dan mau punya anak. Karena menurutku itu adalah sesuatu tanggung jawab yang sangat besar. I don't want to do that because it's
great responsibility. Sejadi aku menjadi salah satu orang tua terburuk di Indonesia Raya ini. Karena aku merasa aku belum siap mental, aku belum siap fisik, aku masih merasa karirku belum bagus, aku masih egois dan kanak-kanakan. Jadi I'm not doing that. Tapi aku bukan menjudge kalian masih muda tapi sudah menikah. Oh my god. Menurutku, kalau kalian masih muda, kalian harus bersenang-senang, mencari jati diri kalian, berkenalan dengan orang banyak, berpacaran, dan pada akhirnya saat kau sudah menikah, kau bisa menjaga komitmen, kau sudah puas bersenang-senang, dan kau bisa menikah sampai seumur hidup. Jadi intinya, buat kalian para orang tua, lindungi anak kalian, didiklah anak kalian dengan agama dan segala sesuatu yang bisa menghindari anak kalian supaya tidak terjerumus dengan yang namanya belum nikah, penyakit kelamin yang seperti itu dan yang lainnya. Kemudian kalian anak muda, please, kalian bertingkahlah seperti anak muda, anak-anak yang lainnya. Jangan bersikap selalu dewasa, berpacaran dan seperti orang dewasa yang sudah berumur. Please don't do that. Aku rasa cukup sampai di sini dulu guys. Terima kasih sudah menonton videoku dari awal sampai akhir, mendengarkan aku mengoceh. Kalian bisa komen, kritik dan saran apa yang harus aku bahas nanti. Ya, aku mengakui aku masih banyak kekurangan. Public speaking aku masih lemah, kualitas video aku masih jelek, suaranya aku masih jelek. Jadi jangan lupa kalian kembali lagi video aku lusa, besok, atau yang lainnya, terserah kalian. Dan jangan lupa share, subscribe, like, komen, dan jangan lupa follow Instagramku. Oke, I love you guys. Thank you, please support me so I become rich. Aku yang menjadi kaya, aku menjadi kaya. Oh ya, satu lagi, jangan lupa cek merchandise-ku. Aku juga hobi mendesain, jadi kalian bisa cek link di bawah untuk lihat desain-desainku. Jangan lupa membelinya. Thank you, I love you guys, and peace.